Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan bahas terkait dengan tes formatif untuk modul 1 ya, terkait dengan besaran, pengukuran segala macamnya. Tapi di sini kita mulai dari tes formatif untuk yang namanya kegiatan belajar pertama ya. Oke, langsung aja kita langsung mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1, jadi katanya massa jenisnya itu sebuah benda adalah 1,2 gram per centimeter kubik. Dan kemudian ditanyakan bahwa besarnya massa jenis benda tersebut kalau dinyatakan dalam satuan MKS. MKS itu adalah M-nya meter, K-nya adalah kilogram, S-nya adalah sekon. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya selain MKS tuh biasanya CGS. CGS itu centimeter, gram, sama tetap sekon ya. Nah, ini sekon, ini adalah gram, ini adalah sentimeter. Nah, bagaimana sih cara merubah dari gram per sentimeter kubik ya? Jadi apa namanya? 1,2 gram per sentimeter kubik menjadi berapa kilogram per meter kubik. Nah, ada beberapa pendekatan sebenarnya yang bisa dipakai. Yang pertama adalah uh, hafalan teori konversi, yang dimana 1 gram per sentimeter kubik itu akan setara dengan yang namanya 1000 kilogram per meter kubik. Nah, jadi kalau misalnya dibalik ya dari kilogram per meter kubik ke sentimeter gram per sentimeter kubik ya dibagi 1000. Ya, alhasil berarti ini 1,2 gram per sentimeter kubik sama dengan 1,2 dikalikan dengan 1000 kilogram per meter kubik. Alhasil adalah 1200 kilogram per meter kubik. So, jawabannya adalah yang D. Nah, tapi kira-kira ada cara lain nggak sih yang lebih umum gitu loh? Ada. Nah, jadi kalau cara yang lebih umum ini ada notesnya sendiri sebenarnya, yaitu adalah eh, jika konversi satuan dikali, maka tidak perlu pindah tempat. Nah, pindah tempatnya ini di sini deskripsi untuk pindah tempatnya di sini. Ini pindah ke atas atau pindah ke bawah ya. Pindah ke atas atau ke bawah. Nah, apa namanya? Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya konversi berarti kalau konversinya dibagi, maka harus dipindah tempat. Nah, jadi dari 1 gram, gram per sentimeter kubik sama 1,2 ya, sorry. Kalau ini langsung 1,2 gram per sentimeter kubik sama dengan bla 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 kilogram per meter kubik. Nah, kita lihat dulu. Dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Nah, terus dari sentimeter kubik ke meter kubik ini dibagi 1 juta. Nah, cara kerjanya tuh gini sebenarnya. 1,2 gram per sentimeter kubik sama dengan 1,2. Kenapa kok kalau misalnya dikali nggak perlu pindah tempat, tapi kalau dibagi perlu pindah tempat? Karena definisi di sini saya mau bikin jadi kali sesuatu. Nah, kan ada pernya nih. Jadi yang gram ke kilogram berapa, sentimeter kubik ke meter kubik berapa. Nah, ini jadinya kilogram per meter kubik. Nah, dari gram ke kilogram katanya kan dibagi 1000. Alhasil, karena dia posisinya di atas jadi pindah ke bawah. Nah, atau kalau bahasa ininya kan bahasa kasarnya tuh kalau dibikin kali itu kan 1/1000. Ya that's why kenapa pindah tempat ya. Terus kalau untuk yang apa namanya dibagi ini dibagi 1 juta berarti artinya kita taruh dia di atas karena dia dibagi.
Nah, makanya di sini ada alasan kenapa kok bisa jadi 1 gram per centimeter kubik tuh 1000 kilogram per meter kubik. Ah, karena kalau kita perhatikan ternyata 1000 sama 1 juta ini kan kalau sama-sama dibagi 1000 kan jadinya jadi 1000 kan hasilnya. Nah, kalau udah ya 1,2 dikali 1000 jadinya 1200 kilogram per meter kubik. So jawabannya akan tetap sama ya, tidak akan berubah selama konsepnya nggak salah atau logikanya nggak salah. Nah, terkecuali kalau misalnya mau pakai konsep yang satu lagi, ini konsep barbar ya jatuhnya ya, uh, ke berapa bla kilogram per meter kubik, maka begini caranya. Ini semuanya dibikin kali, atau sorry, disesuaikan sama ininya, posisi satuannya. Kalau misalnya kita bilang kan ini gram per sentimeter kubik, artinya berarti sentimeter kubiknya ini dibagi kan. Nah, kita tahu bahwa dari sentimeter kubik ke ke meter kubik kan tadi katanya dibagi 1 juta gitu ya. Nah, terus dari gram ke kilogram ini kan dibagi 1000. Nah, jadi tinggal kita ikutin aja 1,2. Nah, dikali dengan, nah, karena kita maunya bikin kali ya. Nah, karena di atas ini kan adalah sesuatu yang dikali. Jadi ini dikali 1/1000. Seperti itu. Nah, atau gini. 1,2. Nah, jadi 1,2 ini kita bikin langsung pecahan aja. Nah, jadi pecahannya nih 1,2-nya udah pasti harus masuk. Nah, karena dibagi 1000, berarti posisinya harusnya di bawah. Nah, jadi kalau yang ini disesuaikan sama ininya aja langsung. Jadi dibagi 1000, ya udah berarti 1000-nya di bawah. Nah, tapi hati-hati. Nah, takutnya gini nih, ini alasannya kenapa saya lebih suka pakai yang di sebelah kanan ini. Sebenarnya kiri sama kanan ini sama nih ya. Yang ketiga sama yang kedua ini sama sebenarnya dasarnya. Cuman bedanya apa? Kalau misalnya nggak merhatiin baik-baik, ini kan dari sentimeter kubik ke kilogram meter kubik ini kan ada posisinya di bawah. Dan ini posisinya dibagi. Nah, jadi dibagi terus dibagi lagi 1 juta gitu. Bahasanya kan dibagi lagi 1 juta. Otomatis gimana hasilnya? Nah, dibagi lagi 1 juta. Nah, jadi harus dibalik. Nah, jadi dia jadi di atas. Nah, itu kalau misalnya mau pakai cara yang ini ya. Sama jawabannya tuh 1,2 kali 1 juta per 1000. Cuman di sini resikonya adalah ketika enggak apa namanya? Enggak aware atau enggak onsen ketika kita mengerjakan ini. Oh iya, ini kan per ya. Dibagi 1 juta. Artinya berarti dibagi 1 juta gitu loh. Tapi bukan artinya dibagi 1 jutanya itu di sini ya, bukan. Bukan. Karena apa? Karena dibagi 1 jutanya ini adalah dari sini ke sini doang. Artinya kita harus membahas satu sekaligus ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya 1,2 terus dari gram ke kilogram dibagi 1000. Terus abis itu baru dihitung lanjut lagi dibagi 1 juta. Salah. Nggak gitu mainnya. Jadi makanya cara penulisan ini salah. Takutnya karena salah persepsi gitu ya. Apalagi kalau kita ngajarin ini ke murid, takutnya karena salah persepsi. Jadi alangkah baiknya kita bisa pakai menggunakan yang di sebelah kanan ini nomor 2 ini. Atau kalau emang mau nggak mau ya harus ngapalin gitu. Jadi karena dibagi terus dibagi lagi itu sama dengan dikali. Jadi dibagi apa namanya? Kalau bahasa kasar itu dibagi 1/1 juta gitu. Dibagi lagi. Jadi dibagi 1/1 juta ini kan sama aja kayak dibagi 1 juta kan. Nah, jadi dibagi 1/1 juta ya sama aja kayak dikali 1 juta. Nah, kan nggak jauh beda kan sama deskripsi yang di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya emang dari gram ke kilogram dibagi karena emang dia posisinya di atas, jadi makanya dia bisa langsung di bawah. Tapi kalau misalnya di bawah dia posisinya adalah dibagi, maka dia harus jadi kayak bikin kalimat sendiri, dibagi jadinya dikali.
Tapi kalau pakai konsep yang sebelah kanan ini, pakai yang konsep kedua ini nggak perlu ribet-ribet seperti itu. Yang artinya intinya harus ingat kalau di atas intinya kalau misalnya dia dikali tetap pada posisinya, tapi kalau emang dia dibagi dia harus pindah posisinya dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas seperti itu. Nah ini kan jadinya 1, ini kan 1000. Nah ya hasilnya apa? Ya 1200 juga. Nah tinggal enaknya mana nih, yang biasa dipakai buat ngajar lebih enaknya mana. Kalau emang misalnya punya cara lain ya that's no problem, ya nggak ada masalah. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2, harga pengukuran 0, ini jika dinyatakan dalam satuan yang bersesuaian dalam bentuk milimeter, mikrometer atau μm, nanometer, pikometer, kira-kira mana sih yang benar? Nah ini gampang, ini cuma konversi satuan. Nah masalahnya di sini ada 2 model ya. Tapi kalau misalnya kita bahas secara umum, ini kan bisa dibikin dalam bentuk baku ya. Untuk nomor 2 ini kan bisa dibikin dalam bentuk baku nih si 0,00275 nya. Atau kalau emang nggak mau bentuk baku banget ya, karena ketika kita menghitung itu kan nggak wajib bentuk baku, terkecuali kalau emang suruh soalnya dalam bentuk baku yang dimana bilangan pokoknya itu harus di antara 1 sampai 10. Tapi kalau emang nggak disuruh ya bebas artinya. Nah ini kalau 275,0 kan berarti komanya kita bikin sementara di sini. Sedangkan aslinya tuh ada di sini. Berarti kita mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya berarti dibagi 100 juta atau dikali dengan 10 pangkat min 8. Jadi 0,0275 meter ini setara dengan 275,0, atau mau tulisnya 275 aja juga nggak apa-apa, dikali dengan 10 pangkat min 8. Nah cuman ada 2 model, ada 275 sama 2,75. Kalau 2,75 nya gimana? Nah jadi kalau misalnya 2,75 ini kan kalau misalnya mau jadi 275 itu dikali 100, dikali 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat min 8 meter. Alhasil jadinya 2,75 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah jadi biasanya kalau emang yang beberapa ada yang ngajarin gitu, kalau misalnya komanya dimundurin maka pangkatnya jadi nambah sesuai langkah mundurnya. Jadi karena ini dia mundurnya 2 langkah, berarti di sini ditambah 2. Ya, ini minus 2, ini tambah 2. Alhasil apa? Jadinya 2,75 kali 10 pangkat min 6. Nah, kira-kira mana yang jawabannya? Ya, dari sini sih sebenarnya udah ketahuan jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jawab yang A, 2,75 mm itu setara dengan yang namanya 2,75 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, mili itu adalah 10 pangkat min 3. Terus kemudian yang B adalah 2,75 mikrometer atau μmeter sama dengan, nah mikro ini setara dengan yang namanya 10 pangkat min 6. Kalau yang C 275 nanometer ini setara dengan 275 dikali dengan 10 pangkat min 9 meter. Oke, kemudian untuk yang D, kalau misalnya untuk 275 pikometer, piko itu 10 pangkat min 12 meter ya. Nah jadi ya udah jelas banget nih yang bersesuaian, jawabannya adalah yang B ya. Oke, kemudian untuk nomor 3, Newton sekon merupakan satuan dari apa nih? Nah ini kalau misalnya mungkin kita otak-atik berdasarkan rumus ya kan, of course sebenarnya udah ketahuan jawabannya adalah yang C. Nah, karena apa? Kalau misalnya untuk yang ini nomor 3 ya. Untuk yang A, kalau misalnya kita tanya energi ini kan banyak ya satuannya. Energinya macamnya banyak. Ada energi kinetik, ada energi potensial gravitasi yang satuannya adalah joule saja. Nah, di mana
Joule ini sebenarnya kan kalau misalnya energi ini kan bisa kita istilahkan dengan yang namanya, karena satuannya sama dengan usaha, jadi kita bisa menggunakan pendekatan usaha untuk mencari eh, definisi satuan yang lebih kompleks, lebih rinci lagi. Karena Joule ini adalah ringkasan doang. Nah, kalau W sama dengan F kali S, dan F ini kalau berdasarkan hukum Newton kan M kali A, dikalikan dengan S. Di mana M ini kan satuannya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat kali dengan meter. Jadi satuannya apa namanya, si Joule ini itu setara dengan yang namanya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Ini terkait dengan materi besaran turunan. Jadi udah jelas banget yang A ini salah ya. Karena kalau misalnya Newton itu ya, kalau misalnya kita anggap Newton kayak tadi deh. Sebenarnya ini kan udah ketahuan ya, bahwa kalau misalnya kita bahas F kali S. Nah, ini satuannya adalah Newton. Terus S ini adalah perpindahan atau jarak yang satunya meter. Berarti kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau Joule ini setara dengan yang namanya Newton dikalikan dengan meter. Jadi bukan Newton kali sekon ya, tapi Newton kali meter. So yang A salah. Yang B, kalau misalnya kita mau bahas ke ini, kita bahas langsung ke Newtonnya aja ya. Kalau yang B, daya itu kan adalah usaha. Daya itu adalah rumusnya adalah usaha dalam satuan waktu. Yang artinya berarti kalau misalnya kita tanya satuannya apa, usaha ini kan satuannya adalah Newton kali meter. Kalau dalam satuan Newton ya, ada Newtonnya. Newton dikali meter dibagikan dengan waktu yang satuannya sekon. Berarti apa? Ya, Newton kali meter kali sekon pangkat min 1 atau Newton dikali meter per sekon. Ya, itu boleh. Nah, jadi dari sini nih juga bisa boleh nggak kalau dikatakan bahwa apa namanya, daya itu adalah gaya dikali dengan kecepatan? Boleh. Ya, itu boleh-boleh aja. Kan satuannya sama. Nah, gitu ya. Yang C, gaya. Gaya, kenapa kok bisa dikatakan dengan Newton sekon padahal gaya itu harusnya Newton kan? Sorry. Ini salah bikin kaji. Ini jawabannya D ya. Sorry. Nah, kalau gaya udah jelas nih satuannya kan Newton. Jadi salah ya, bukan yang C, melainkan ini jawabannya adalah yang D. Momentum. Momentum itu kan apa namanya? Kalau misalnya P itu kan sama dengan M kali V, ya kan? Nah, tapi kita punya definisi lain yang dimana I ini adalah perubahan momentum. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa perubahan momentum kalau misalnya kita masukin rumus I yang rumusnya adalah F dikalikan dengan delta T, berarti apa? Ya, di sini udah jelas banget ya. F satuannya adalah Newton dikali dengan sekon. Artinya apa? Momentum itu akan mempunyai satuan yaitu adalah Newton dikalikan dengan sekon. Ya, so jawabannya ini adalah yang D ya, bukan yang C. Salah jawab ya, sorry. Nah, yang penting udah tahu ya alasannya kenapa jawabannya jadi D. Kalau yang C itu satuannya ya cuma Newton doang kan, bukan jadi Newton sekon. Itu salah. Nah, oke. So, itu untuk nomor 1 dan sampai 3 ya. Nah, sekarang untuk kita lanjut ke soal nomor 4 sampai 6 harusnya, karena I think ini muat. Oke, untuk nomor 4, satuan dari kuat medan listrik yang benar adalah yang mana? Nah, oke. Ini cukup mudah ya. Kalau misalnya kita tahu medan listrik itu adalah E sama dengan yang dimana rumusnya itu ada dua sebenarnya. Ada F per Q, ada juga atau E sama dengan K dikalikan dengan Q per R kuadrat. Dan ini satuannya akan menghasilkan apa? Satuannya sama-sama akan menghasilkan Newton per kolom. Nah, kalau yang untuk yang rumus yang pertama kan ini udah gampang banget ya. F itu kan satuannya Newton. Terus muatan itu satuannya kolom. Jadinya Newton per kolom.
Tapi kalau pakai rumus yang ini bisa juga. Karena apa? K ini satuannya, ini saya tulis di sampingnya aja ya. K ini satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, terus dikalikan dengan Q, satuannya adalah kolom, per R kuadrat, berarti meter kuadrat. Nah, berarti ini kan coret. Ini habis, ini sisa 1. Berarti jadinya apa? Ya, jadinya adalah Newton per kolom. Nah, so jawabannya adalah nomor 4 yang C ya. Sesuai juga dengan kunci jawabannya. Nomor 5. Satuan ampere sekon dalam kelistrikan adalah merupakan bentuk lain dari satuan apa nih? Nah, kalau misalnya kita bahas terkait dengan joule, oke, berarti untuk nomor 5 mungkin dibahasnya satu-satu. Untuk terkait dengan joule ini kan berarti bahas terkait dengan yang namanya energi. Nah, dan dimana energi listrik ini bisa kita simbolkan dengan yang namanya W. Nah, biasanya rumusnya kita pakai P kali T. Ya, daya dikalikan dengan waktu. Nah, di mana P ini biasanya rumusnya adalah V kali I kali T. Nah, jadi kalau kita lihat ini berdasarkan satuannya, ini satuannya adalah volt. Satuannya adalah volt dikalikan dengan I itu adalah ampere, dengan T-nya dikalikan dengan sekon, maka satuannya apakah sesuai? Tidak. Ini kalau misalnya kita jabarkan jadinya adalah volt kali ampere dikalikan dengan sekon. Jadi fast. Atau ini bisa kita katakan berarti 1 joule itu 1 joule itu setara dengan yang namanya 1 volt ampere sekon. Itu ya kalau berdasarkan satuan. Oke, kemudian untuk yang B. Untuk yang B, Newton. Newton itu terkait dengan gaya. Nah, kalau gaya kita pakai pendekatan F sama dengan M kali A. Tapi sebenarnya kalau masalah untuk terkait dengan hukum Newton ini udah jelas banget bakal kita skip. Kenapa? Karena kalau untuk masalah satuan Newton untuk di listrik itu pakainya adalah hukum Coulomb. Yang dimana rumusnya adalah K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan ini udah jelas, pasti satuannya adalah Newton. Karena kita tahu sendiri ini berdasarkan yang di atas juga ya. Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan kolom kali kolom per meter kuadrat. Maka ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. Menghasilkan ya satuannya adalah satuan Newton. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang C terkait dengan kandela. Nah, kalau kandela ini ada hubungannya sama cahaya, dimana untuk rumus cahaya sendiri itu terkait dengan lux itu kita nggak bahas sampai ke situ ya. Terkait berapa kandela itu nggak ada formulanya. Jadi langsung yang ke D aja. Kolom. Satuan kolom itu adalah C ya. Dimana ini terkait dengan besaran dari Q. Nah, kira-kira ada nggak sih rumus Q di listrik? Ada. Ingat rumus terkait dengan I sama dengan Q per T. Yang artinya berarti Q sama dengan I dikalikan dengan T. Dimana kita tahu bahwa I ini adalah satuannya adalah ampere atau A dikalikan dengan sekon. Berarti apa? Ya, ini bisa kita katakan ampere dikalikan dengan sekon. So, sudah jelas sekali, maka jawaban untuk nomor 5 adalah yang D. Ya, dengan menggunakan pendekatan Q sama dengan I kali T yang asalnya adalah I sama dengan Q per T. Ya, itu terkait dengan arus listrik pada ini materi tentang listrik dinamis ya. Itu awal banget terkait dengan arus listrik. Definisi arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir pada satuan waktu tertentu ya. Oke. So itu untuk nomor 5 jawabannya adalah D. Nah, sekarang untuk nomor 6. Nomor 6, besaran berikut yang merupakan besaran skalar. Oke, ini sekaligus review dikit.
Untuk nomor 6, kalau besaran skalar sama besar ini biasanya dibandingkan dengan yang namanya besaran vektor. Ini mungkin simpelnya aja. Ini punya nilai doang. Kalau untuk vektor punya nilai sama arah. Jadi kalau misalnya bahas besaran yang ada arahnya itu termasuk besaran vektor, ya. Oke, untuk nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, ya. Kelajuan itu satuannya meter per sekon dan tidak membahas arah. Beda sama kecepatan ya. Kalau kecepatan itu punya arah. Arahnya utara, selatan, kiri, kanan, barat, timur, itu ada arahnya. Tapi kalau kelajuan tidak membahas. So, that's why kenapa untuk nomor B itu salah karena ada besaran vektor di sini. Kecepatan sama momentum ya. Momentum tuh ada arahnya juga. Oke? Karena momentum itu depends rumusnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Kemudian kalau untuk yang C, waktu jarak, nah ini percepatannya yang besaran vektor. Wah, kenapa tuh kok bisa besaran vektor? Nah, ini ada hubungannya dengan percepatan gravitasi. Benda yang punya massa pasti punya berat akibat ada gaya tarik dari gravitasi bumi yang arahnya kemana? Ke bawah. So that's why kenapa percepatan itu punya arah, ya. Punya arah yaitu menandakan bahwa dia bawa ke arahnya ke bawah nih. Berarti kalau misalnya ketika kita membahas suatu benda atau mungkin ini yang ada kaitannya dengan percepatan, maka kalau misalnya dia makin searah dengan arah geraknya, maka percepatannya jadi plus, tapi kalau berlawanan percepatannya menjadi minus, ya. Berarti kan ada bahas arah tuh, ya. Sama kayak ngerem itu kan melawan, ya, melawan. Berarti harusnya dia misalnya kalau dia geraknya ke kanan, maka ngerem itu adalah kegiatan yang menahan supaya dia nggak jadi ke kanan lagi. Dengan cara ya dia ngerem, dia membatasi atau pergerakan dengan gaya gesek yang arahnya ke kiri, seperti itu. Kemudian untuk yang 6, yang D, ini udah jelas banget, itu terkait dengan momentum dan gaya. Kalau gaya mah udah nggak usah ini lagi karena udah jelas banget dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gaya itu kan gaya dorong. Dorong tuh berarti ada arahnya tuh ke depan, ke belakang atau gaya tarik ya kan, itu ada arahnya. Sehingga itu termasuk besaran vektor. Oke, so itu nomor 4, nomor sampai nomor 6. Dan kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, oke. Kita hapus dulu untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 7 sampai 9. Oke. Nomor 7, besarnya energi yang dimiliki oleh benda per satuan waktu dikenal dengan, nah, ini kan besar energi yang satuannya adalah joule. Yang satuannya adalah joule. Terus per satu satuan waktu, artinya dibagi dengan yang namanya ini berarti dibagi dengan satuan sekon. Berarti besaran ini satuan besaran ini besarannya adalah joule per sekon, atau joule per sekon ini bisa kita katakan setara dengan yang namanya watt, ya. Watt atau disingkat biasanya huruf W besar aja cukup. Yang berarti jawaban nomor 7 adalah yang A ya. Karena kalau momentum itu bukan watt, momentum itu satuannya adalah kilogram kali meter per sekon. Kalau usaha itu satuannya adalah ya sama kayak energi, satuannya adalah cukup joule aja. Sedangkan kalau percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat, yang artinya perubahan kecepatan juga ya. Perubahan kecepatan yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Kalau untuk usaha, kalau momentum itu kalau misalnya kita bikin definisi seperti yang di atas adalah hasil kali massa dengan
kecepatan. Terus kalau untuk usaha, wait, sorry bentar ya. Oke, so sorry ya, untuk yang di 1 sampai nomor 7 yang ini agak sedikit error. Jadi tadi entah nggak tahu kenapa jadi ke ngestak gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Untuk usaha, usaha sendiri mempunyai definisi, yaitu adalah uh, gaya yang bekerja, untuk memindahkan suatu benda. Nah, berarti ada perpindahan tuh ya. Jadi nggak ada hubungannya sama waktu. Kemudian untuk yang D terkait dengan percepatan, itu mempunyai definisi adalah perubahan kecepatan, kecepatan per satuan waktu atau pada rentang waktu tertentu. Nah, di sini yang dibahas adalah kecepatan, bukan energi yang dimiliki dalam waktunya. So, jawaban nomor 7 adalah yang A. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Kelompok besaran berikut yang termasuk besaran turunan. Oke. Nomor 8 ini udah jelas banget jawabannya adalah B. Kenapa? Karena untuk yang A ada yang besaran turunan, besaran pokok, yaitu adalah kuat arus dan suhu. Itu termasuk besaran pokok, makanya bukan jawabannya. Kemudian untuk yang C itu terkait dengan massa dan waktu, terkait dengan itu ada adalah besaran pokok. Kemudian untuk yang D adalah panjang dan lebar. Ingat ya, walaupun mungkin lebar itu nggak ada di pamawa suku Inju atau besaran pokok, tapi lebar itu masih saudaraan sama panjang. Jadi boleh nggak kalau kita bilang besaran pokok itu adalah besaran tinggi misalkan? Boleh, besaran tinggi itu masih termasuk ke besaran pokok yang saudaraan sama besaran panjang. Ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Dan nomor 9, M, L pangkat 2, T pangkat 3, T pangkat I pangkat min 1 merupakan dimensi dari apa nih? Nah, oke. Untuk ya ini mungkin kita uliknya satu-satu ya, mau nggak mau. Kalau untuk yang A terkait dengan daya, itu rumusnya adalah W per T, di mana W itu bisa kita definisikan menjadi F dikalikan dengan S per T. Terus kemudian kita definisi lebih jauh lagi, F kali S ini kita bahas cuma satuan doang ya. Jadi P sama dengan M kali A kali S per T. Dan dari sini berarti satuannya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat dikalikan dengan meter per waktunya adalah sekon. Berarti alhasil satuannya ini akan setara dengan yang namanya atau dibentuk disederhanakan adalah kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 3 ya. Kadang kan sekon kuadrat dibagi sekon ini jadinya sekon pangkat 3, atau kalau misalnya kita mau dalam satuan dalam satu bagian semua jadinya kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Berarti dimensinya ini setara dengan M kali L pangkat 2 kali T pangkat atau ini aja ya, nggak apa-apa, langsung aja M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 3. Wah, waduh. Untuk yang A ini kayaknya mirip. Berarti ada sesuatu nih, ya. Ada sesuatu yang mirip banget ya. Berarti bisa kita katakan yang B, apa namanya? Untuk tegangan listrik kan mirip nih ya, cuman beda ada I-nya. Kira-kira bisa nggak ya kita hubungkan? Bisa. Kita tahu bahwa P itu kan sama dengan V kali I, ya kan? Berarti V sama dengan ya P dibagikan dengan I, alhasil
kita tahu bahwa P itu satuannya adalah kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat min 3 dibagikan dengan ampere. Atau boleh juga kita bisa bilang kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat min 3 dikalikan dengan I pangkat min 1, yang dimana kilogram ini punya dimensi dari massa yang M dimensinya, terus ini L pangkat 2 T pangkat min 3 dikalikan dengan ini juga ini ya, sorry kok I pangkat min 1 A pangkat min 1, sorry, ini A pangkat min 1 ya, bukan I pangkat min 1. Nah berarti A ini kan satuan dari arus listrik yang dimensinya adalah I. Nah I pangkat min 1. Ternyata sudah terjawab bahwa nomor 9 ini adalah yang B. Kalau energi listrik ini untuk yang C ini adalah terkait dengan W, dimana kita tadi udah punya W itu kan bagian yang atas ini aja ya. Jadinya W itu kalau kita bikin dalam kilogram meter sekon itu berarti kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau sekon pangkat min 2, yang kalau kita bikin dimensinya jadi M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Nah untuk dimensi sendiri sebenarnya boleh kalau misalnya ngerjainnya kita lihat dari satuannya, atau kalau emang misalkan kalian mau langsung dalam dari besarannya sendiri itu nggak ada masalah. Maksudnya gimana tuh? Nah jadi gini, misal nih dari rumus ini kalau kalian mau langsung bikin ke sini, kayak misalnya ini kan M itu kan dimensi dari massa, yaitu adalah M besar berarti. Terus A ini adalah meter per sekon kuadrat, berarti ada ada L dikalikan dengan T pangkat min 2, terus dikalikan dengan jarak atau perpindahan yang satuannya adalah meter alias dari perpindahan panjang ya, saudaraan sama panjang yang besarannya mempunyai dimensi M besar, terus per T adalah waktu yang punya dimensi T. Nah sehingga ini jadinya apa? Ini L ya, bukan M ya. Meter itu kan satuan dari panjang ya. Kalau M itu adalah dari satu besaran dimensi dari massa. Berarti ini kan M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 3. Itu kalau mau langsung gini juga boleh, nggak ada masalah ya. Tinggal lebih enaknya mana cara ngerjainnya, karena beda orang kan pasti beda pendekatan atau beda persepsi terhadap pengerjaan soal itu sendiri. Tapi yang bisa dipastikan jawabannya ini adalah yang B ya. Kalau yang D bagaimana terkait dengan hambatan listrik? Kan satuannya ohm. Emang ada ya? Nah, kalau misalnya kita berkaca dari rumus Firth sebenarnya ya, berarti kan R sama dengan V dibagikan dengan I, dan kita tahu bahwa V ini kan kalau dirubah dalam bentuk ini ya, jadinya kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 3 A pangkat min 1 dibagi dengan A lagi. Alhasil apa? Alhasil si hambatan listrik ini punya satuan kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 3 A pangkat min 2. Jadi hambatan listrik atau 1 ohm itu punya dimensi atau punya besar satuan yang sama dengan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3 A pangkat min 2. Jadinya M L pangkat 2 T pangkat min 3 I pangkat min 2. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau langsung versinya yang dimensinya aja, misal M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 3 dikali I pangkat min 1 dibagi dengan I ya, itu boleh ya, nggak ada masalah ya. Bebas selama perhitungan dan konsepnya tidaklah salah. Nah sekarang kita akan masuk ke soal terakhir untuk tes formatif 1 di modul 1 ya. Ingat ini kita lagi masih bahas modul 1, tapi ini masih tes formatif 1. Oke, nomor 10. Besarnya kecepatan akhir sebuah benda menempuh jarak X dengan percepatan tertentu dapat dirumuskan sebagai seperti ini. Jika V0 adalah kecepatan awal,
K adalah suatu konstanta, X adalah jarak, dan T adalah waktu, maka dimensi dari K dengan analisis dimensional adalah apa? Ya sudah, ingat ya, pengerjaan ini bisa kalian kerjakan dengan menggunakan satuan terlebih dahulu, baru baru dimensinya, atau kalian langsung aja masukin dimensinya selama tahu itu kira-kira mengandung besaran pokok apa. Oke, dari sini sebenarnya kalau kita otak-atik terlebih dahulu aja ya, berarti VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat sama dengan K per X kali T. Berarti bisa kita simpulkan bahwa VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dikalikan dengan X dikalikan dengan T itu sama dengan K. Tapi ingat ya, secara matematis kalau misalnya kalian mau bilang VT kurang V0 kuadrat ini sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat, ini salah besar. Ya, tidak sama. Karena kalau misalnya kita jabarkan ini, maka ini hasilnya adalah VT kuadrat ditambah dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2 kali V0 dikalikan dengan VT. Ya, so be careful. Oke. Ya sudah, berarti dari sini sebenarnya kan kalau misalnya kita hitung ya, kalau kita itu kan ini pengurangan doang ya, dan tergantung sama besar nilainya juga. Tapi karena berhubung kita bahas satuan aja atau dimensi, so berarti kalau dikurang itu belum tentu habis ya. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya nih, ini kan satuannya meter per sekon, pangkat 2 dikurang dengan meter per sekon pangkat 2 itu bukan artinya habis ya, karena kan pasti akan punya nilai sendiri tuh. Nah terus ini dikalikan dengan X itu kan katanya jarak, dan jarak ini satuannya meter. Kemudian T ini satuan dari waktu yang satuannya adalah sekon. Nah sehingga ini kalau kita bikin jadinya berarti meter kuadrat per sekon kuadrat dikurang dengan meter kuadrat per sekon kuadrat dikali dengan ms. Sehingga ini ketika kita punya angka misal di sini 10, di sini 2, dan ketika dikurangkan pasti hasilnya akan tetap sama ya. Ingat secara aljabar 5x dikurang dengan 2x berarti hasilnya akan berupa variabel x. Nah, tapi karena berhubung ini kita bukan menghitung, kalau misalnya x dikurangkan dengan sesuatu yang x dan ada nilainya, pasti hasilnya adalah berupa variabel x. Jadi ini satuannya meter kuadrat per sekon kuadrat dikalikan dengan meter kali sekon, sehingga setara dengan yang namanya meter pangkat 3 per sekon pangkat 1. Nah berarti ini bisa kita bilang meter pangkat 3 kali sekon pangkat min 1, atau secara dimensi berarti jadinya adalah L pangkat 3 dikalikan dengan T pangkat min 1. So jawabannya adalah ya, yang D. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau berangkat dari dimensi, itu diperbolehkan. Ya, langsung kalau mau tahu dimensinya, kalau emang tahu dimensinya apa, ya pakai aja. Contohnya gimana tuh? Nah, kita tahu bahwa V itu kan meter per sekon nih, kecepatan. Berarti ada jarak sama waktu, jarak per waktu. Berarti dimensinya adalah L per T. Ini pangkat 2 dikurang dengan L per T pangkat 2 dikalikan dengan X yang jarak dimensinya adalah L dikalikan dengan waktu yang dimensinya adalah T besar. Ya sudah, berarti ini jadinya L kuadrat per T kuadrat dikurang dengan L kuadrat per T kuadrat dikalikan dengan L kali dengan T. Berarti ini hasilnya adalah L kuadrat kurang T kuadrat dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Berarti hasilnya adalah langsung berupa L pangkat 3 per T, atau sama dengan L pangkat 3 kali T pangkat min 1. Kalau kalian mau langsung analisis secara dimensi itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Toh juga di sini tidak mewajibkan harus langsung dalam pengerjaan secara dimensi. Yang penting tahu hasil dimensinya apa. Nah, gitu ya. Oke, so nomor 10 jawabannya adalah D. Nah, dan kita akan lanjut
ke tes formatif dari modul 1 untuk tes formatif kedua atau tes formatif dari kegiatan belajar 2 ya.